PKK Rejasari, juga seluruh pengurus lainnya dan seluruh yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati, saya banggakan. Ibu-ibu pengurus pengajian akad pagi di Aula Kelurahan Rejasari yang saya hormati dan saya banggakan. Ibu-ibu hadirat, ini kebetulan nggak ada hadirnya, ibu-ibu hadirat semuanya yang saya hormati wa rahimakumullah. Terawat panjenengan pagi ini diiringi dengan hujan gerimis rintik-rintik. Nah, mudah-mudahan terawat panjenengan di majelis ini saya sampaikan menjadi tabungan amal soleh kita semuanya. Pengajian ibu-ibu di bulan Ramadan dengan di bulan yang lain itu maknanya berbeda. Dalam hadis Rasul kan mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan yang diberkati. Bulan Ramadan dikatakan Rasul sebagai bulan yang diberkati. Lah berkah itu apa? Ngendikanipun Imam Ghazali, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan, bertambahnya keutamaan, bertambahnya kemanfaatan. Pramila upami panjenengan mendapatkan rezeki, didoakan mugi-mugi rezeki ini berkah, berarti mudah-mudahan rezekinya bertambah, kebaikannya bertambah, keutamaannya bertambah, kemanfaatannya bertambah banyak. Sebab saya sampaikan sami-sami gadai arto 100.000, sing berkah karo sing ora berkah berbeda. Delalah itu berkah. Berkah niku nggih delalah niku awake sehat. Akhirnya duitnya orang itu obat. Itu berkah namanya. Makanya saya sampaikan, orang bisa saja gajinya sama, penghasilan sama, tapi keberkahannya bisa berbeda. Di bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh barokah, banyak keutamaan, banyak rahmat, banyak kemanfaatan, banyak keutamaan. Lantan sewu, meskipun Ramadan itu kata keutamaan, kata ganjaran, tapi kan enten sing ikut mau mengambil dan tidak ikut mau mengambil. Enten sing melok jupuk, enten sing boten. Ada yang mau mendapatkan banyak, tapi ada yang mau sedikit-sedikit saja gak apa-apa. Disediakan banyak, tapi tidak semua orang berusaha untuk dapat banyak. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ngaji di bulan Ramadan juga berbeda dengan bulan yang lain. Di dalam kitab Duratul Sasihin dari Imam Anas bin Malik mengatakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanati. Man barang siapa, boten nami Pak Man. Barang siapa saja. Tidak hanya Rejasari, tidak hanya Kalibogor, tidak hanya Tanjung, semuanya siapa saja, umur berapa saja. Hadara majlisal ilmi fi Ramadan, mau hadir di tempat ilmu di bulan Ramadan. Ini tekan di bulan Ramadan. Siapa yang mau ngaji datang di tempat ilmu, ngapunten, ini tidak ada syaratnya kudu paham. Rasul enggak mengatakan dan harus paham, tidak. Siapa saja mau datang di tempat ilmu di bulan Ramadan, ngantuk atau enggak ngantuk, tertidur ke tempat sengaja tidur.
kayak orang. Mending mlebu tengen metu kiwa. Ini mlebu aja tidak disyaratkan. Kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Allah akan mencatat baginya pahala setiap langkah seperti ibadah sunnah 1 tahun. Amin Allahumma. 1 langkah. Nah kalau naik motor, ya kayaknya bukan roda. Pernah bilang mungkin naik kondur, lenjakan cilik-cilik mawon. Betangkan saya akeh. Siapa yang hadir di tempat ngaji di bulan Ramadan dan tidak terbatas ngaji apa? Apakah itu kuliah subuh di bulan Ramadan? Alhamdulillah kan tiap pagi hampir semua musola masjid kan ada kuliah subuh nih. Baris Bu? Ngapunten, nek kuliah subuh niku gayane nggih teng putih-putih meh mirip-mirip. Mesti yang penuh itu tembok keliling. Mencari tempat yang nyaman. Betul? Sing paling rekasa, sing sama. Sebab saya kira kali ngantuk biar tersaged. Kalau yang ceramah kan gak mungkin. Maka nun sewu paling tersiksa sebenarnya yang berikan ceramah. Orang iso ngantuk. Betul? Terima kasih atas kejujuran Bu. Siapa datang di majelis ilmu di bulan Ramadan, apapun majelisnya, bikuli qadamin ibadah sanati. Setiap jangka Allah akan mencatat baginya seperti ibadah sunnah 1 tahun. Pramilo, makanya kerawat kita, kedatangan kita, hadir kita di tempat ini, mudah-mudahan sebagaimana yang kita disabdakan. Amin Allahumma. Amin. Ngaji dan sewu. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, hadis yang sudah sangat populer, tolabul ilmi fardhun. Hadis ini populer, hadis ini terkenal, bahkan semua hafal. Tolabul ilmi fardhun. Nun sewu kula matur, dari segi bahasa mencari ilmu itu fardhun. Ngapunten, fardhu itu berbeda dengan fardu. Saya ulang, fardhu secara bahasa Arab sifatnya berbeda dengan fardu. Kalau fardhu itu menurut ilmu sholok sifatnya adalah sifat mubalaghah. Ziyadatul wasfi lil mawsuf. Salat itu fardu gitu saja. Tapi kalau mencari ilmu fardhu banget fardune di atas fardu. Kalau salat fardu wajib, tapi mencari ilmu ngaji itu adalah fardhu banget fardune, banget wajib. Berarti level wajib di atas sholat. Kenapa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebab orang beramal non sewu ibadah nek kadang punya syarat kudu ngerti ngilmune. Ngapunten ibu-ibu, badhe wudu ngerti ilmune wudu. Oh ternyata langsung muka dhisik. Boten kok nek kaboten ngerti kalau ilmunya kan dari bawah lah. Masuk kaki dulu. Nah, kenapa? Karena gak tahu ilmunya. Maka sebelum wudu ngerti ilmunya wudu. Sebelum kewajiban wudu punya kewajiban mencari ilmunya wudu. Maka fardhu lebih fardunya, lebih wajibnya. Sebelum sholat tahu ilmunya sholat. Sebelum puasa tahu pun puasa. Ilmu mendasari semua ibadah. Itulah maka mencari ilmu itu hukumnya banget fardu.
ini. Pramila saya sampaikan kula matur. Bisa jadi kandarane panjenengan ngaji seperti sekarang ini dengan yang tadi malam sholat tarawih atau bahkan ibadahnya yang lain, bisa jadi pahalanya ada besarnya. Allahumma cuma nggak ditampakkan. Banyak ibadah itu yang nggak merasa ibadah, sebagaimana maksiat seringkali kadang-kadang dianggap biasa-biasa saja. Enten loh sing kemasane ngrasani itu mboten dosa. Kan sudah biasa. Betul, Bu? Terima kasih atas pengakuannya. Ramadan paling angel niku nek puasa. Niku memang ngampet sing metu. Betul? Puasa itu kan lughatan al-imsak, as-shaum ay al-imsak. Puasa itu maknanya ngampet. Tahu ngampet nih, perso? Menahan diri. Maka puasa itu diwajibkan agar manusia memiliki self control dan self regulation. Bahasa daerah London. Jadi puasa itu diwajibkan agar manusia memiliki pertahanan diri, pengendalian diri, dan pengaturan diri. Kalau pikantuk kabar selama Ramadan, alhamdulillah frekuensi ngerasani turun drastis. Turun? Atau ngerasani? Betul, Bu? Kata itu sing disurvei malah penjenengan ya. Jangan-jangan. Jadi puasa adalah mendidik manusia memiliki pertahanan diri, pengendalian diri. Imut karena puasa. Ngapunten. Puasa kula matur. Yang sulit itu adalah menahan yang keluar. Dan itu haram. Sering kula lan panjenengan iku poso sukses menahan yang halal, tapi malah gagal menahan yang haram. Non sewu unjukan halal. Halal unjukan. Halal. Gandeng poso ditahan sakit nahan? Gampang. Daharan halal atau haram? Halal. Bisa ditahan? Bisa, sukses. Tapi ngomong sing boten bener. Iku haram apa halal? Sukses apa gagal? Jadi itu ibu-ibu jujur luar biasa. Ini mungkin karena puasa apa ya? Jujurin pol. Maka itu saya sampaikan, puasa itu menjadi junnah. Ini pun tersebut hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Satu, benteng dari neraka. Benteng dari neraka. Yang kedua, puasa adalah benteng dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar. Makanya asyamu junnatun, puasa adalah tameng, puasa adalah benteng. Mudah-mudahan kita dibentengi oleh puasa ini, perbuatan-perbuatan yang tidak baik bisa kita hindari, dan kita dididik selama 1 bulan di bulan Ramadan. Cuman sayangnya bersebulan berpuasa ke umat maning. Nggih, kata saya sing gemuyu yang kulina dan pandai. Ya. Nggih, kumat maning. Jan penyakit lama niku kambuhan banget. Mbuh obate napa niku nggih? Luar biasa. Ibu-ibu hadirat rahimahumullah.
Ngapunten biasanya ngaji pinten menit. Kula mboten tak pinten jam, pinten menit. Kan? 1 jam. 2 jam. 2 jam kuat. Sanggup? Kula sing mboten. Apa jenengan non saya mau kali enggak kali ngantuk atau sakit kula mboten sakit masalahnya. Oke, kurang lebih 1 jam. Nggih, mugi-mugi kurang banget. Di pagi hari ini kula badhe matur ngapunten. Dulu di abad ketiga Hijriah ada seorang ulama besar, murid dari Syekh Syafiq Al-Balkhi, namanya adalah Syekh Abu Abdurrahman Hatib bin Anwan Al-Asad. Naminipun terkenal nami Hatib Al-Asad. Syekh Hakim niku ngaji dadi murid Syekh Syafiq niku leh mondok 32 tahun. Masyaallah. Nah ibu-ibu 32 menit. Ngajinya 32 tahun di pondoknya Syekh Syafiq Al-Balkhi. Namanya Syekh Hatim bin Alwan. Gelaripun Al-Asad. Napa niku Al-Asad? Al-Asad itu orang yang tuli. Cara Jawa itu budek. Loh, ulama kok gelare budek? Ngapunten ceritanya ngeten. Loh, beliau digelari budek. Niku mboten sebenarnya bukan karena aslinya budek, ning pura-pura budek. Al-Asad itu artinya budek, tapi pura-pura. Nah, bola. Pak bola tuh. Tapi nek niku kan karena ngelawak nih. Niki kejujuran. Nyatanya ngomong karo orang yang cantik lancar kan di bola. Nah, sehatin ngapunten delalah itu naminipun kiai, sering wonten tamu nggih. Niku ibu-ibu sowan matur Pak Kiai. Saking le nun sewu le matur niku mengungkapkan rasanya dan sebagainya, menumpahkan perasaannya sampai nangis-nangis. Nun sewu nganti kepentut. Sing sowan kiai niku ibu nganti kepentut. Nun sewu kepentut niku mboten sengaja. Isine ora karuan. Langsung mukanya merah padam. Ya Allah. Menaruh Pak Kiai kok kepentut. Nah, apakah mampu nopo baten? Nah, itu tadi cerita boten dipikir. Nih, sebab ngapunten nun sewu, kadang-kadang kentut niku banter ning boten enten aku. Enten nek ora jelas suarane ning nun sewu. Wah, luar biasa. Dahsyat. Melampaui bom atom gitu. Lah, dikatakan sehat ning nun sewu. Enten ibu-ibu lain non sewu matur saking non sewu saking mungkin begitu banget penderitaan menyampaikan iku nganti kepentut sehat angkat mau pura-pura mboten krungu pura-pura niku non sewu kangge nutupi batin ibu niku ya isin banget nak kok kentut isin banget non sewu dirtake ben ibu niku mboten isin niku Pak Kiai Hatim matur Bu, ngapunten dipun maksine malih kalau ndika napa cobi mangsuri malih. Kula mboten pireng, nek sewu dikene kuping kula kok malah dibudhek. Padahal kute jelas. Tapi pura-pura mandang budhek karena nang sewu menjaga betapa ibu luar biasa. Betapa isine lho. Ngantuk ngarepe duluran mau isi tok. Nomor tengah jengipun Kiai besar Hatim bin Alwan. Akhiripun ibu menika alhamdulillah. Kau ini Pak Ibrahim nak aku ngentuk. Sing sawanipun mandang ketok isin-isin non sewu mboten ketok isin. Non sewu niku kangge nglindungi ibu ini berjaga ben ora isin. Selama ibu ini masih hidup sehat niku pura-pura budek. Luar biasa. Padahal non sewu ibu niki meninggal 15 tahun kemudian. Sehat dan pura-pura budek 15 tahun hanya demi menjaga seorang ibu martabat
Niki kita nek kula dengan sami sanggup ya. Etok-etok butuh demi menjaga seorang biar gak merasa malu. Itulah pramila Kanjeng Nabi ketika akan idza satara abdu abdan satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menutupi aib saudaranya, maka besok akan ditutupi aibnya pada hari kiamat. Oh, pramila kapunten ibu-ibu, apapun kalau itu berupa aib orang lain. Kalau kita mendengar cerita aib orang lain, berhenti kita. Jangan diteruskan. Entah itu omongan langsung apa lewat medsos. Ngapunten ibu-ibu, sakniki di dunia yang sudah modern ini, di era medsos ini, sepertinya dosanya bibir berpindah di jari jemari. Betul? Itulah dalam Yasin dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dikunci mulutnya. Sekarang mulut sudah jarang bicara. Wa tukallimuna aydihim, mulutnya pada bicara. Dan tangan-tangannya pada bicara, jemarinya pada bicara. Meskipun mulutnya terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa dikunci mulutnya, jari jemarinya sekarang ini. Yang ngomong non sewu, yang sering menyakiti sekarang mulutnya apa? Gadgetnya, HP-nya. Ada omongan tak bener apa enggak menjauh, kadang hop dilempar. Non sewu, niki dosa berat, dosa jari. Hati-hati. Ngatos ngerti? Sekarang dosa lewat HP. Menyakiti orang lewat HP. Justru sekarang nek riyen sih mending mandan dadak ajeng ngomong kan harus ketemu langsung. Sekarang lewat HP wis. Kapan saja, dari mana saja. Pramila kula matur mudah-mudahan puasa mendidik kita, membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan mensewu terkait aib orang lain. Mudah-mudahan kita bisa meniru Syekh Hatim Al-Hasan demi menjaga orang lain sampai rela dirinya dikorbankan mendapatkan gelar yang hidup. Luar biasa. Korbankan demi melindungi orang lain. Karena yang melindungi orang lain akan dilindungi oleh Allah besok pada hari kiamat. Syekh Hatim mendikahkan orang hidup harus punya prinsip. Di antara beliau mengatakan hidup ini harus punya pegangan. Hidup ini harus punya sandaran. Beliau mengatakan sandaran hidup saya paling tidak 4 hal, kata beliau. Yang pertama, beliau mengatakan sandaran hidup beliau yang pertama adalah alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Saya yakin, saya percaya. Niki yakin banget. Pokoknya mantap. Saya yakin, saya percaya bahwa rizkiku la yakuluhu ghairi, tidak akan dimakan oleh orang lain. Rizkiku gak akan keliru diterima orang lain. Kalau memang rizkiku pasti akan datang kepada aku. Dengan keyakinan itu, dengan sandaran itu, fatma'annat bihi nafsi, maka jiwaku menjadi tenang. Jadi non sewu, kalau sudah rezekinya, sudah jatahnya, pasti akan sampai.
Gak mungkin akan keliru malaikat membaginya, meskipun tanpa dikasih label nama. Malaikat gak akan keliru dalam membagi rezeki. Yakin, gola kokin majalikin. Supaya yakin banget. Yakin, gola kokin majalikin. Rizki gak akan pernah keliru. Maka prinsip kita adalah memang kita hidup di atas satu bumi yang sama, tapi berjalan di atas takdir yang berbeda. Kita hidup di satu bumi yang sama, tapi berjalan di atas takdir yang berbeda. Sudah suratan takdir. Maaf, kalau sudah rezeki pasti akan sampai pada kita. Kalau sudah bukan rezekinya, biar dikejar-kejar, tidak akan tercapai juga. Alimtu ana rizki la yakuluhu ini fatma'annat bihi nafsi. Aku yakin bahwa rezekiku gak akan dimakan oleh orang lain. Itulah yang membuat hatiku menjadi tentram dan hidup. Kinten-kinten terus ngomong betul? Nah, cuma aneh. Ini mesti Speranto rebutan penumpang. Baris nggih, bakul ya rebutan pelanggan. Dagang kan? Sekolah rebutan murid. Hidup ini penuh kompetisi lah. Penuh kompetisi. Kok buatan sing rebutan swarga lho jadi luar biasa ini. Pertama. Yang kedua, pegangan hidup, sandaran hidup, beliau katanya, wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi wa ana mas'ulun bih. Saya punya keyakinan, saya punya pegangan dan punya sandaran bahwa amalku gak mungkin dilakukan oleh orang lain. Maka aku sibuk untuk melakukannya. Bu, salat panjenengan sinten sing lambai? Nggih panjenengan piyambak. Puasa panjenengan ya panjenengan piyambak. Itulah alimtu amaliya ya'malu ghairi wa ana mas'ulun bih. Saya yakin bahwa amalku, ibadahku gak mungkin dilakukan orang lain. Ya aku sendiri yang harus melakukan. Maka wa ana mas'ulun bih. Saya sibuk untuk melakukan. Kenapa aku harus puasa? Karena gak mungkin digantikan orang lain. Kenapa aku baca Quran? Karena gak mungkin digantikan orang lain. Betul? Ngapunten Bu, bahwa perkara ada yang tetap ngalir jariah. Di antaranya ada anak yang solih dan tapi non sewu podo dijaga ibadah. Gini soleh, gini solihah. Maka terutama adalah kita mempersiapkan siapapun, mempersiapkan diri kita sendiri. Kita yakini bahwa amalku harus dilakukan sendiri. Tahajudku nggak mungkin dilakukan orang lain. Doaku nggak mungkin dilakukan orang lain. Sedekah nggak mungkin dilakukan orang lain. Aku sendiri yang harus melakukan. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini ibu-ibu tambah rajin baca Quran. Alhamdulillah. Saya matur Ramadan ini barokahnya luar biasa. Bahkan saya Muslim Az-Zuhri mengatakan tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi dunya. Bacaan satu tasbih di bulan Ramadan ya, afdalu min alfi tasbihatin fi dunya. Itu akan lebih utama dari 1000 tasbih di bulannya. Luar biasa. Makanya maneman monggo di bulan Ramadan kita perbanyak. Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi amal kita itu harus oleh kita untuk kita. Benar? Sepakat ya? Amal kita itu harus oleh kita karena memang untuk kita. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat.
Yang nanam banyak besok metiknya banyak. Yang nanam sedikit metiknya juga sedikit. Monggo terserah, buat terserah. Pramila Kanjeng Nabi ketika akan Atani Jibril fakol. Suatu saat malaikat Jibril dan ampun tanglet malaikat Jibril ini seragamnya nopo belum kita ngerti. Ya nek seragami Guru Jasari, ya, tapi seragamnya malaikat belum ngerti. Atani Jibril, suatu saat malaikat Jibril rawuh datang ke rumah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika Atani Jibril, nembe wae malaikat Jibril rawuh. Fakol beliau mengatakan, malaikat Jibril ngendika di mata Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, hai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, hiduplah kamu, urip sakarmu. Ngibadah ya karemu, ora ibadah. Tadi kento ya karemu. Tadi bahasa. Ismasita. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat Muhammad, kamu pasti akan mati. Nah, ngarepun mati mulai sepi. Enten sing kinten bakal selamat saking kematian. Pasti mati niku mesti mung antri. Badhe panjenengan rumiyin nggih, apa kula sing kentun nggih mboten apa-apa. Nggih mugi-mugi paringi yuswa panjang sedaya nggih. Tapi panjang sing barokah istiqomah. Amin Allahumma amin. Pokoke panjang. Oh niku nek donga niku kula riyen janjine cita-cita mudah-mudahan kecil bisa dimanja, muda bisa koyak-koyak, tua kaya raya, mati masuk surga. Wes pokoke papat kecil dimanja, muda bisa koyak-koyak, tua kaya raya, mati masuk surga. Allahumma amin. Non sewu lho dadi cita-cita kok sing apik nggih. Malaikat Jibril mengatakan, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad, hidup terserah semaumu, mau gaya apa boleh. Tapi ingat kamu pasti mati, pasti. Ora nek ceritane wong urip kok nglungsungi niku mboten enten. Laris nggih. Bu, saya sampaikan, dingin ibu ibu-ibu mboten kula ambil sawise. Mati itu enggak pernah pakai syarat. Syaratnya kok kudu tua riyen boten. Oh, sing boten tua ninggal kathah kok boten. Kathah. Kok ngenten kok bayar putune dhisik putune. Maka jadi sangka kalau mbah itu mesti lebih duluan, belum tentu. Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Oh, nek ana wong lara niku mesti mati. Boten. Enten sing lara tahun-tahunan akhirnya sembuh. Mati-mati. Tapi nun saya sing ora lara ngerti-ngerti. Nah, ibu-ibu paham ini malah. Tim mati nggak pakai syarat, nggak harus tua, nggak harus sakit. Kalau nggak ada sederet maghrib habis maghrib sih jajan sate. Nggak punya riwayat sakit apapun. Ternyata habis isya kok kitanya nampaknya kok tidur, tadi mau diingatkan ada bisa apa belum kan? Lah dibangunkan mestinya jam 10 lebih dibangun mas ini. Ternyata di mas mes nggak ada jawaban karena ternyata sudah meninggal. Nun sewu bu, saya sampaikan ternyata mati boten kudu loro. Nek siji tok sing jelas umure entek. Umurnya habis dan tidak aloket isi ulang. Enten isi ulang umur. Nah, apa tapi kayaknya anu awake wis wak men. Itu pesan mati. Kowe dicas aja ya. Bareng digas alih jadi. Ngapun. Mati itu rahasia. Umur niku nggih rahasia. Pinten kemawon Allah itu takdir. Kita syukuri. Mudah-mudahan umurnya barokah.
Yang kedua, kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Muhammad, beramallah semau. Terus ibadah yang ono, orang yang ono. Terserah. Fa innaka majziyun bih. Maka ini kamu pasti akan dibalas ibadahmu. Ibu-ibu nek panen pengennya sekedhik apa kathah? Gajine pengen sekedhik apa kathah? Ganjarane pengen sekedhik apa kathah? Nah, pengennya sih kan berkah. Laras iki semua enggak ada yang pengen pahalanya sedikit. Tapi cuman gini, bagaimana untuk mendapatkan pahala yang banyak itulah yang enggak semua orang sanggup. Penyakitnya apa? Malas. Jadi ibu-ibu itu ngerti ya, penyakit itu ngerti. Aku garing lakoni, betul ya? Macam jangan garing lakoni. Wa mal masyita fa innaka majzun. Beramal kamu semaumu, kamu pasti akan dibalas dengan amal itu. Yang beramal sedikit ya terima kalau bisa sedikit, tapi kalau yang banyak siap-siap banyak. Yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun. Muhammad, silahkan Anda mencintai apa saja boleh. Cinta istri tentu, cinta anak pasti, cinta harta biasa, cinta jabatan silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariqun. Ingat pasti kamu akan berpisah. Akan suami kapunten enggak selamanya menemani. Istri juga enggak selamanya menunggui. Anak enggak selamanya bersama. Apapun akan kita tinggal, suami ditinggal, istri ditinggal, anak ditinggal, harta ditinggal, bahkan apapun kesayangannya di dunia ini pasti akan ditinggalkan. Pasti kamu bisa dengannya. Gini bang, enten saya meskipun tiap minggu ada bis urip niku bis niku 100, barang dikubur bis 100 barang dikubur. Enten bener, enten sing duit niku kuwata, lek ngurugi ngangge duit, wonten tinggalkan semuanya. Jadi kamu pasti akan berpisah. Itu pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan tentunya maksudnya mengajarkan kepada umatnya. Dumateng kula lan panjenengan sami. Pilih kula lan panjenengan niku beramal seberapapun pasti akan dibalas, mencintai apapun pasti akan ditinggalkan, dan orang hidup mesti mati. Wong barang sing urip mesti mati. Kecuali yang membuat hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dapat 2 sandaran pedoman hidup Syekh Hatim. Yang ketiga, alimtu annal mauta ya'ti baghtatan wa ana ubadi. Sandaran hidup, keyakinan hidup yang saya ketiga, kata Syekh Hatim, adalah orang hidup pasti mati, dan mati itu adalah tiba-tiba. Makanya saya cepat-cepat melakukan ibadah. Apunten, sing nom ora sah tuwa, sebab belum tentu usia sampai tua. Yang diberi hidup pada hari ini gak usah nunggu minggu depan, sebab gak ada jaminan umurnya masih sampai minggu depan. Loh, sinten yang bisa menjamin? Om dokter ahli penyakit dalam saja meninggal karena sakit dalam. Betul?
nggak saya sebut namanya, saya kenal baik. Di Purwokerto itu ada seorang ahli dokter spesialis internis penyakit dalam. Beliau meninggal karena sakit dalam. Wah, ini kan loh, nggak cara kasaran itu orang tercemes luar biasa, penghinaan luar biasa. Oh, ahli sakit dalam kok mati karena sakit? Enten betul, nggak usah saya sebut, tapi ada. Jadi ahli penyakit dalam tapi meninggal karena sakit, itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah lemah, doif, lemah, sok merasa pinter, sok merasa kuasa. Manusia itu lemah. Manusia itu kalau nggak ada daya dari Allah, titipan daya dari Allah, nggak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Limit Pak. Sudah 50. Kurang 7 menit. Niki enten timer Bu. Yang terakhir, sandaran hidup kata Syekh Hatim adalah wa alimtu anni la ahlu min ainillah wa ana mustaqim minhu. Aku yakin, aku percaya bahwa Allah senantiasa melihat. Allah senantiasa memandangku kapan saja, di mana saja. Wa ana mustaqim minhu. Makanya aku malu katanya. Ibu-ibu, Gusti Allah niku mirsani kula panjenengan teng masjid mawon. Nomor pundi mawon? Di mana saja Allah melihat kita, tidak hanya di masjid, di mushola, di majelis taklim, enggak, di pasar Allah melihat, di kantor Allah melihat, di pasar juga Allah melihat. Tidak ada satu tempat pun yang Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Maka Syekh Hatim mengatakan, yakini bahwa Allah itu melihat kapan saja, di mana saja. Maka malulah kamu padanya. Lu sayang seringkali niku nek teng kantor lali, teng pasar ya kelalen. Saya yakin kalau Allah itu diyakini, perso melihat di mana saja, kapan saja. Saya anak korupsi yang pada mikir-mikir kayaknya lho. Betul? Arep ngurangi timbangan sing jane bobotnya sekilo jadi 7,7 lan saya kita kata 50 gram. Betul milih, kira ya mikir-mikir kan. Betul? Saya yakin pedagang gak akan ngurangi timbangan, pejabat gak akan korupsi kalau yakin bahwa Allah itu adalah melihat dan mendengar di mana saja. Katanya nun sewu lho, nek aja ngerasani kayaknya gak situ sih kira-kira lho. Waktu kita itu mau ngerebuk orang lain, saat itu kita semuanya sadar Allah mendengar dan pirsa apa betul? Kayak mandat kelalen kayaknya mandat. Allah Maha tahu. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un alim. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, ditutupi strategi apapun. Makanya Nun Sewu ketika puasa siang hari datang dari kantor, dari pasar, dari belanja, haus. Nun Sewu di kamar sendirian, ada botol aqua, haus. Suami nggak melihat, anak-anak sedang nggak ada, tetangga apalagi minum apa betul? Tidak. Kenapa? Karena sadar Allah Maha kuasa. Kita semuanya menjadi orang yang memiliki kesadaran akan kemahahadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Betul Ibu? Itu yang saya sampaikan, lebih kurang yang mohon maaf. Jamnya 1 jam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, mengingatkan terutama diri saya sendiri dan Sewu. Saya kalau ceramah terutama adalah mengingatkan diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan
Semoga kita mendapatkan kemanfaatan seberapa mungkin. Dan mudah-mudahan kita semuanya, puasa kita yang masih insya Allah kurang 14 hari, mudah-mudahan semakin baik, sukses, benar-benar puasanya berkualitas. Amin. Ibadah kita semuanya sekedar tambahan di KNB ibu-ibu. Di bulan Ramadan itu tarawih, tapi tolong saya jangan sampai tinggalkan ropatibnya. Ini yang sering keliru. Ngejar tarawihnya, tapi malah bagian misalnya ditinggalkan, itu keliru besar. Ibaratnya golek ucap kehilangan delek. Kan nonton ya bisa malahan itu mati eman. Nilai tarawih dengan ibadah ba'diyah isya lebih tinggi ba'diyah isya. Loh, sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya adalah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu itu yang paling tinggi derajatnya dibanding sholat sunnah sengaja. Pramila jangan sampai ibadahnya orang Jawa golek uceng kelangan delek. Tarawih monggo tapi ba'diyah isya-nya justru jangan ditinggalkan. Itu yang saya sampaikan dan lagu punya ngapunten tempat sepur mandat Banten angin pulau matur cekap semanten cendrawasih burung irian. Terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.